Tak mungkin akan muncul hidup aman kalau imannya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa li silsilatihi syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kashifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Rukut Harapan rahimakumullah. Mengawali pengajian subuh ini, mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur dan menambah syukur atau tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Semoga pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan tahaman nikmat, rahmat, hidayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita dalam menjalani amanah hidup di dunia ini semoga selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan Shiratal Mustaqim. Selanjutnya shalawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung kajian. Materinya kajian hikam nomor kajian 77. Ini nyambung dengan yang 76 dulu. Di mana pada pertemuan sebelum ini saya sudah pernah mengatakan di antara kekuasaan Allah atau ayatnya Allah dalam penciptaan hidup atau kehidupan ini, Allah memberikan satu pembelajaran yang dulu saya istilahkan asma. Namanya Allah itu menjadi bagian dari yaitu perilaku kehidupan makhluk, yaitu apa yang saya sebut al-bastu dan al-qabdu, di mana hidup ini kadangkala kita ini merasakan ketemu suasana yang menyenangkan, al-bastu, kelapangan. Jadi kalau hati kita itu mulai tangi turun wis meneng. Suasana apapun itu diresapi oleh hati dengan yaitu lapang, senang. Tapi ada juga manusia itu baru bangun tidur gitu sudah dia itu terlewati resapan asma Allah al-qabdu, yaitu suasana batin yang terasa menghimpit atau yaitu perasaannya serba susah, sulit. Ini sunatullah, karena di Al-Quran Allah memberitahu setiap penciptaan itu selalu pasangan, gandengan. Kalau tidak ketemu al-bastu, ya ketemu al-qabdu. Dan kedua-duanya ini termasuk asmaul husna. Monggo. Jenengan cari asmaul husna yang 99 itu ada. Yaitu ya basit, ya qabid. Nah, dulu dalam pelajaran kajian nomor 76, tujuannya Allah membuat kelapangan dan kesempitan itu ada. Lah ngaji ini dalam rangka belajar untuk tahu apa tujuannya Allah melapangkan hatinya manusia atau menyempitkan hati manusia. Fa ilaina turja'un. Yang merasa lapang atau yang merasa sulit atau sempit, semuanya ini agar kembali kepada Allah. Tujuannya itu.
fa ilaihi turja'un. Nah, kita ini kadang-kala kan tidak. Ketika kita ini kalau senang kebablasan, kalau merasa susah, perasaannya susahnya amat sangat, yaitu memberatkan. Nah, sesuatu itu kalau sudah over, berlebihan, itu efeknya tidak baik. Nah, sekarang yang nomor 77 ini, kita diberi hamparan persoalan hidup oleh Allah, disuruh milih. Jadi soalnya sudah diberitahu Allah, lalu kita diberikan yaitu cara bagaimana menjawab soal. Menjawab soal al-bastu dan al-qabdu. Mari kita baca kitab hikamnya dulu supaya pemikiran ini narasinya yaitu bisa urut atau sistematis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Al-arifuna idza busitu akhwafa minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Kitab Hikam memberikan pencerahan kolbu kepada kita di dalam yaitu kalam hikmah yang saya baca tadi. Al-arifun, golongan orang-orang yang sudah kenal Allah, atau bahasa lainnya ma'rifatullah. Memang tujuan pokok dan tujuan akhir beragama itu kenal Tuhan. Nah, orang yang sudah kenal Tuhan itu, kenal Allah maksudnya ya, di mana dia ini delebeli, hatinya ini sudah paham. Orang paham itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar pinter. Di dunia ini banyak orang itu merasa pinter tapi tidak paham. Bahasa medsosnya namanya gagal paham. Al-arifun, orang yang arif billah, orang yang makrifat, idza busitu akhwafu minhum idza kubitu. Itu lebih merasa khawatir, lebih merasa takut ketika diberi kelapangan daripada diberi kesempitan. Jangan rasakan dulu. Orang yang sudah makrifat kepada Allah itu takut kalau hidup itu semua keinginannya keturutan. Sampai kalimat ini ada semacam penolakan di hati. Lah, penolakan itu namanya nafsu. Alhamdulillah uripku iku ket mulai cilik sampai tuwek lancar kabeh. Seneng tok pokoknya aku nek dikarep mesti niki. Bagi orang yang sudah makrifat, ia takut. Jangan rohaken. Gini dibalik dadi ngene. Lah iya aku iki lho ket mulai cilik sampai wis tuwa, kok uripku susah terus. Enten? Kapan enaknya aku iki? Enten ngoten niku? Nah, secara apa ya? Secara naluri menungso mesti nek kon milih, enak ambek gak enak iku milih. Nah, niki berarti sampai niki mulai cilik sampai tua kisik pancet cilik. Anak kecil itu kan tidak mau susah, maunya selalu dimanja, betul? Ayo, sekarang panjenengan punya putra putri, kalau minta sesuatu itu maunya apa? Kalau udah dituruti terus gimana? Nah, lah saiki ku arek cilik, lah tuwek-tuwek ngene iki. Kadang-kadang kan ia merasa sama yaitu seperti itu. Subhanallah. Saya baca lanjut.
Orang yang telah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, hatinya merasa khawatir, ketakutan apabila hidup ini selalu dilimpahi yang namanya kelapangan, kemudahan, kesenangan, keberhasilan. Justru ia memilih kesempitan, kesulitan, dan berbagai macam ketemu permasalahan. Untuk menguatkan statement narasi kalam hikmah ini saya jadi ingat yaitu kisah hidupnya Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Shah. Itu ditulis, saya punya satu buku yang menceritakan beliau, ya terlepas kita percaya ikut enggak masalah, pokoknya tak cerita uripe lho apa sih. Dia itu kalau satu hari tidak ketemu namanya persoalan hidup atau kesulitan hidup, dia itu merasa gagal hidup. Nangis, ya Allah, kenapa hari ini tidak ada hikmah yang saya terima? Bedanya orang yang sudah kenal Allah dengan belum kenal Allah itu, kalau orang yang sudah kenal Allah selalu kepingin hidup itu berhikmah. Makanya puncaknya orang berilmu itu hikmah. Kalau ada orang merasa ilmunya tinggi tapi hikmahnya tidak nampak sama sekali, patut kita ini merasa sedih. Apa gunanya pinter, nek pinter gak manfaat. Nah, Kanjeng Sunan itu sampai ngomong, ya Allah, kenapa hari ini tidak ada soal yang membuat saya bisa untuk mengenal, yaitu perbuatanmu, sifatmu, dan seterusnya. Itu namanya orang arif. Makanya para aulia itu disebut min arif billah. Orang yang sudah kenal Allah. Lah kita ini kan bukan. Masih diingat terus ya. Awam, alim, arif. Ini strata stratifikasi manusia itu. Awam, alim, arif. Orang awam ilmunya terbatas. Orang alim orang yang sudah punya ilmu. Orang arif orang yang sudah paham yaitu ilmu. Nah, mudah-mudahan panjenengan sedaya niki beriring bertambahnya yang namanya umur, semoga kita semakin tambah paham mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita ini kan satu amanat, titipan dan rahasia Tuhan. Konon beberapa hari yaitu kita kumpul, sekarang sudah tidak ada. Tidak adanya kemana? Fa ilaina turja'un, kembali kepada yang punya. Siapa? Mari tafakkur. Kita ini cuma hanya antrian menunggu panggilan. Betul? Dan ini saja tidak disadari. Ada orang sekian lama antri tidak dipanggil-panggil. Baru antri sudah. Sampai milih yang mana? Sampai milih yang mana? Perasaan sampai ini sudah lama antri apa belum? Ya Allah. Lanjut. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti ila qalilun. Hanya sedikit orang yang bisa menjaga adab pada saat berada dalam kelapangan. Ini katanya hikam. Ono uangku nalikane susah, soro, melarat, iku aman selamat. Justru ketika ia ini kaya raya, bergelimpangan harta, fasilitas dan jabatan, ia malah celaka. Kata kita hikam, amat sedikit di antara manusia yang bisa menjaga adab. Adab itu apa?
Dulu di pelajaran sebelum ini ada 4 adab manusia yang saya review ulang. Pertama, adab kita kepada Allah. Kedua, adab kita kepada Rasulullah. Ketiga, adab kita kepada sesama hamba Allah. Yang terakhir, adab kita kepada diri. Sudah saya sampaikan dulu. Nah, bagi orang yang dilimpahi kemudahan, namanya yaitu al-qabdu tadi. Katanya hikam, jarang yang bisa menjaga adab. Bahasa gini itu masih sulit karena saya ini ngajar ngaji, saya berikan satu narasi bahasa yang gampang. Ada istilah ono wong lali, gak paham. Makanya ngaji kok paham. Ono wong iku lali, lu sih gak paham aja. Lali asale. Ada kan? Biyen kan ono kalimat nih, kelemben roti-roti. Terus biyen itu uripe kaya ngono, nang wong ku sumeh. Rukun ke masjid Istiqomah melok ngaji rutin, sekarang sudah dilimpahi kemudahan. Katanya hikam tidak bisa menjaga adab. Adabe wong alim iku ilmune ditularno. Adabe wong soge donyane tak terus lagi. Lah adabe wong melarat. Ya apa ya? Kok sing sampean pilih kok sing alim ambek sing sugih tok, ya sing melarat. Semua orang hidup itu punya adab, maka jangan meremehkan makhluk. Orang kaya bangga dengan harta, orang pintar bangga dengan ilmu. Mohon sewu. Orang yang miskin, tidak punya kemampuan apa-apa, ya gak pintar, ya gak sugih. Itu masih punya jasa yang bisa, yaitu mengalir ke orang lain. Satu di antaranya adalah mendoakan orang lain. Lho sampean kira ngekei dhuwit ambek ndongakno ngoten niku ditakoni wong kene. Sampean dikei dhuwit wong ambek didongakno wong milih ndi? Kok modele wedi jawab ngene sih. Dikei dhuwit, alhamdulillah niku asal rezeki jenengan kula paringi arta. Misale budal subuh lho nang masjid nurul iman. Langsung sampean ketemu kanca buka selawas buka awal. Nah niki kula kok ada rezeki jenengan kula dumi ada dikai 10 juta ngoten. Ambek ngene. Alhamdulillah kepanggih. Jenengan kula dongaaken nggih muga-muga tetep diparingi selamat sehat. Milih ndi? Milih ndi? Normal. 10 juta ambek selamat sehat milih ndi? Kula jenengan iku pancen urip diparingi meripat. Mata kanggo ndelok. Donga iku gak ketok. Nek 10 juta. Makanya ketika itu manusia masih yaitu dikuasai oleh nafsu materi. Saya agak jadi ingat kitab Mau'izatul Mukminin, resapan dari Khulasoh kitab Ihya Ulumuddin. Dok jerone awake menungso iku ada 4 nafsu. Kata Imam Ghazali. Pertama nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Yang kedua yaitu nafsu syaitoniyah, nafsu kesetanan. Yang ketiga nafsu bahimiyah, nafsunya hewan. Yang keempat nafsu sabeniyah atau sabu'iyah, nafsu binatang ganas. Dari 4 ini kalau ada manusia selalu mengedepankan segala urusan hidup, kalau disuruh milih mesti yang ketinggal meripat atau yang bisa diindra atau yang berupa materi.
Berarti orang ini dikuasai nafsu binatang. Sampe nak takoni, panjenengan wong gagah-gagah ayu-ayu diarani binatang itu gelem? Gak gelem. Tapi kelakuan kalau panjenengan kaya Masya Allah. Maka nih ada pembelajaran, okay? Sekali-kali panjenengan itu kalau ingin, saya kan masih ingat dulu pernah ngajengin aku dikandani di bisi. Ustaz pun tahu-tahu nggih. Niki ibu-ibu badhe tur. Kalau sik weling niku. Saiki coba turnya dirubah, enggak usah jauh-jauh ke kebun binatang Wonokromo niku. Lho niku saged makrifat tiyang niku. Isine donya kelakone menungso kaya nek njero kebon binatang iku. Sampeyan bener niku. Ana sing kait mlebu terhibur suara burung, betul? Ana kait mlebu niku ketemu kene nyekel gedang, kene sik nyekel, sik nyakar-nyakar apa iku? Ana maneh sing dikerangkeng soal iki ganas, apa iku? Iku sifatnya menungso kabeh nek ngene Nokromo iku. Coba sekali-kali jenengan merono tuwek-tuwek ngono sampe ditutuno awak iki padha apa ya? Padha burung berkicau, ikan-ikan di akuarium yang bagus atau awak iki model kaya tomak ngono ya. Wis duwe ngene sik kun. Sampe tingali, sampe kalau perlu sampean selfie jejer ngoten. Itu gambaran sudah kebun binatang itu kelakuan menungso niku. Atau sampean koyok macan singa yang gawanas gitu. Lah itu nanti resapannya di dalam ngaji tasawuf ana tiyang niku nggih. Seneng dipek dhewe, wong liya gak perlu seneng. Bahkan bisa mungkin milik orang dirampas disaut. Yang penting dianya senang, orang lain susah. Muncul membangun kebahagiaan di atas. Lah niku contoh. Sekarang balik ngaji maneh. Dalam Syarah Hikam diantaranya mengatakan begini, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, jika diberikan kelapangan di dalam hatinya merasa takut kepada Allah daripada apabila diberi kesempitan. Kenapa? Sebab sedikit sekali orang yang bisa menetapi adab atau tata krama atau etika kepada Allah saat berada dalam kelapangan. Karena setiap perbuatan untuk mencapai makrifat itu harus disertai dengan adab. Kanya nggih ambil sewu. Manusia itu kan dalam belajar ilmunya Allah. Ada orang mempelajari ilmu ngerti adabnya belajar. Ada yang mempelajari ilmu gak ngerti adabnya belajar. Adabnya menjadi guru, ustadz, kiai, mengajar. Adabnya menjadi jamaah, santri, murid, belajar. Itu kan semuanya ada adabnya masing-masing. Nah, ketika orang itu saat masih sempit, adabnya kepada Allah itu setidak-tidaknya masih aman, terjaga. Apa itu? Intensitas zikirnya kepada Allah itu apa? Yaitu istiqomah. Jenengan imut, uangku nek dalam kondisi berat, itu mesti butuh pertolongan supaya keluar dari kesulitannya. Betul? Satu contoh, kalau kita tahu bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan hidup itu adalah Allah, maka ketika kita dalam kondisi masih yaitu al-qabdu, masih sempit berat, ibadahnya semangat. Tapi nggak boleh niat aku semangat soal isi berat. Menek wis gak berat, logika lah itu. Jadi enten tiyang niku waktu sik miskin, sik melarat, sik sulit, hidupnya ini aman. Barang wis sewugi berlimpah-limpah justru gak aman. Pertanyaan yang gak aman ini apanya? Jawabannya adalah yang menyelinap di dalam dada. Apa itu? Hati.
Wong sombong iku karena punya kelebihan. Tapi gak punya kelebihan apa-apa kok sombong. Ini namanya kebablasan. Ono wong duwe wake sombong, soalé rumangsa oke. Ono wong pinter ilmu wake sombong, soalé seorang ustadz sang penceramah itu kadang-kala kalau nggak menjaga adab bisa apa? Kebablasan. Sok kemeruh menjustifikasi semua jamaah sak masjid dianggap di bawahnya. Ngomongnya kadang-kala ngelantur ngalur ngidul. Judul-judulnya bukan belajar ilmu, menambah dosa. Istilah sekarang dosa jariah. Apa itu contohnya? Ngaji menceritakan aibnya orang. Ada? Ada? Makanya hati-hati ya. Dah lanjut. Karena setiap perbuatan untuk mencapai makrifat kepada Allah itu harus disertai dengan adab. Siapa yang mau menjaga adab di dalam beribadah, maka akan bisa mencapai kedudukan menjadi orang-orang yang ma'rifatullah. Dan barang siapa yang menyepelekan atau meremehkan atau tidak memperhatikan yaitu adab, tata keramanya, yaitu menghadap Allah, ia akan merasa yaitu dekat dengan Allah padahal jauh darinya. Nah, awak dewi kan gak harus awak dewi kan pangeran sebenarnya ide tato sih. Jangan berarti nek sampean sobowi masjid mesti ide. Rajin jamaah mesti dekat. Kedekatan tidak terukur dengan penampakan fisik, suasana kolbu. Ada orang itu dimanapun Allah selalu hadir. Itu artinya orangnya dekat dengan Allah. Ada orang itu Allah itu parsial, hadirnya cuma di masjid saja. Tapi ketika dalam aktivitas di luar masjid, Allahnya hilang. Ada. Jadi mereka-mereka yang akhirnya kena kasus hukum itu karena saat melakukannya Allah tidak hadir. Kalau Allah hadir tidak akan mungkin melanggar hukum. Makanya saya sudah berkali-kali ngomong, kalau kepingin hidup itu aman, maka alat sentuhnya yaitu memperbaiki iman. Tak mungkin akan muncul hidup aman kalau imannya bermasalah. Nuwun sewu, apa ngerasani wong mungkin lah apa kok ngerasani. Ayo nambah dosa. Lu malah sece nek imannya bermasalah. Bu timbang nganggur, ayo kene omong-omong ngerasani kanca. Makanya wong kumpul iku gak mesti api. Ana kumpul ndadekno api, ana kumpul tambah nambahi. Itu ada di dalam kitabnya Habib Abdul Haddad itu. Menjendiri dan sepi itu lebih aman ketika yaitu berkumpul dengan orang lain menambah mudarat dan mafsadat. Tadi jenengan gak oleh ngilon wong iki gak tau gombol wong ning omahe. Mbok ya urap-urap wong, enten. Sing ngomong lho durung karuan luwih apik timbang sing disebut. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang mencela, menghina, meremehkan itu lebih jelek daripada yang. Makanya orang suka komen-komen, bahasanya mesej komen, komentar. Itu belum tentu lebih baik daripada yang dikomentari. Kan monggo hati-hati. Sekarang di Sarah Hikam diantaranya pensara mengatakan begini. Jangan memilih bila hatimu belum terlatih. Bagus nggih? Jangan memilih bila hatimu belum terlatih. Biarkan saja Allah memberimu kelapangan sebagaimana Allah memberimu kesempitan.
Ana bahasa welek tapi bener. Iku barno apa dari sakarepe Gusti? Niki bener niki. Tapi bahasa kasar. Wis barno ae. Apa dari sakarepe pangeran? Allah punya kehendak namanya iradah. Allah punya kemampuan namanya kudrah, kekuasaan. Nah, yang kita ini suka mengintip-ngintip, apa ngintip itu? Ingin cari tahu. Cari tahu apa? Kira-kira aku ki nang Gusti Allah pe didadekno apa ya? Kan bisa jadi begitu. Nah, ini kalau masih linear positif gak apa-apa. Tapi kalau linearnya negatif, wong aku wis ngene kok dadi ngene. Karepane pangeran ya apa sih? Iki dosa lho ngeten iki. Namanya suudzon billah, berprasangka jelek dengan dan sebagaimana Allah memberimu kesempitan, meski begitu engkau dituntut untuk memperbaiki perilakumu dalam setiap keadaan. Berhati-hatilah dengan kelapangan. Ngeten iki kados warning ngilino sing saiki urip rasane iku mapan, sukses, berhasil segala urusan, diingatkan oleh kita. Berhati-hatilah dengan kelapangan. Kenapa? Sebab ia bisa menghancurkanmu. Bukankah saat lapang, bahagia, sukses, kaya, punya pengaruh dan sebagainya, engkau bisa berbuat apa saja yang engkau maui. Sampai tingali uang kene wis merasa toplak ngomongi kebablasan. Uripmu kok dari aku. Enten ngoten iki? Wong sakmene akeh sak perumahan iki kabeh nurut aku. Enten perasaan ngene-ngene. Makanya resapan ikon ngaji tasawuf hikam niku kan pun kula dudunno. Orang hidup disuruh milih dua. Rumangsa isok ambek isok. Isok rumangsa gak padha. Nek durung ngaji kita manusia itu kecenderungannya semakin tinggi statusnya rumangsa isok. Lah bahasa ngene iki nek dalam bahasa gaulnya ana sing lebih lucu. Apa aku kok wis aku tambahi Jangan nengaken. Lagi ngaji resapan benino ati kok. Tapi nek iso rumangsa orang itu tahu diri. Lah saya sudah memberikan narasi linear gini. Orang bisa mengenal Allah itu pertama mengenal diri dulu. Lalu mawas diri. Lalu introspeksi diri. Lalu tahu jati diri. Loh, kalau ngomong kalau dasar itu sama orang ngawur. Aku dipanggil kiai kok ngomongnya ngawur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, ia akan bisa mengenal Rob Tuhannya. Tadi makanya ibda binafsi, balik onang awakmu dhewe. Karena dalam diri kita ini ada resapan pembelajaran. Kalau kita melihat alam itu ada makro itu kesemestaan, ada mikro itu adalah manusia dan rahasia kehidupannya. Ya saya enten tiyang niku nggih, jamane sik suwi-ibu duwe kegiatan dinas lah. Niku gak tapek mikir-mikir sing ngene iki, sing dipikir mek situ nyambet gawe, bayaran nyambet gawe, bayaran nyambet gawe. Karena Allah wis ditutup masa kerja wis mari jenenge purna tugas atau pensiun. Mulai oleh Allah dilimpahi. Wis macam-macam ayat ono. Gak ono gaene wis tuwa atine niku gelisah. Wis pensiun ada sedikit hatinya lebih. Kadangkala yaitu gampang perasa. Nek jare wong Jawa, wong tua iku cirine gampang nelongso. Betul? Sing tuwek ya apa? Wong tua itu gampang nelongso. Betul? Kadangkala karena anaknya sudah rumah tangga masing-masing, lama nggak dihubungi anaknya ngoten perasaane apa? Nelongso. Lah sebabnya nelongso apa? Macam-macam.
Biasanya saben wulan anake ngekei dhuwit gak dikei nelongso. Bukan itu. Karena di hatinya ini ada terasa yang hilang dan sepi. Bahasanya ngaji tasawuf namanya suwung. Suwung ya apa ya? Bangunan umah gak ono penghuni. Hati kita itu pernah suwung, kosong. Ini bahaya ini. Nanti ada intervensi. Nafsunya bergejolak, setan mempengaruhi. Makanya supaya tidak sowong, hadirkan Allah. Berarti apa? Zikrul. Kula remen nek enten tiyang niku nggih nganggur-nganggur nyekel tasbih tapi tasbih gak dawa cilik ngene. Mubeng ae. Ngoten niku zikir tapi ngubengno tasbih. Samakin enter sing mboten ngoten kula beto. Sing ibu-ibu sik titik. Supaya tidak ada suasana suwung. Supaya semuanya terisi dan terisinya itu harus connect dengan sang pemilik kehidupan Allah. Bisa iso sampai seneng nopo. Satu contoh, sekarang ini kita ada di bulan Rajab. Di dalam riwayat dikatakan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Makanya sampai ada tasbih Rajab, zikir Rajab, macam-macam nggih. Monggo sampean seneng model napa. Tapi pastinya bulan ini dijamin oleh Allah bulan yang dibarokahi. Nah, sebab itu masuk golongan Syahrul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Makanya ada doa maksurat dari Kanjeng Nabi yang disebut doa keberkahan niku nggih. Ya nomor Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Begitu pula bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa ketemu bulan. Loh, ini kan resapan munajat, kebutuhan makhluk kepada Allah. Semoga umur kita diberkahi Allah. Bisa ketemu bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan. Nek ketemu nitok ya gak terlalu penting. Alhamdulillah saiki bulan Ramadan iki sing lumayan, sing gak lumayan ngene. Lah iya, poso maneh. Itu kan ada perasaan seperti apa? Gak itu. Waspadailah kesempitan karena ia mampu membuatmu terseret pada pengingkaran. Nah, saiki disarahi kamniki sae. Ada orang itu ketika lapang sukses, ia ini adabnya kepada Allah itu bergeser. Ya mau lo, biyen gak sombong gara-gara sugih malih. Biyen juga mekedel apa mekedel gitu. Kemelintik katanya, ini bahasa-bahasa gini itu kan ya bahasa sing gampang. Biyen gak pinter loh wong iki. Saiki masalah mari kuliah wis S3 mekedel. Apa mekedel? Itu artinya tidak bisa menjaga adab. Padahal harta ilmu itu milik Allah. Loh, dititipi ngene lho wis lali asale. Maliku mau mun ini. Kelemben-kelemben roti-roti, biyen-biyen. Mas dadi ngono dadi. Nah, sekarang yang kedua, waspadalah dengan kesempitan karena ketika kita dilimpahi sempit atau sulit, ia mampu membuat kita terseret pada pengingkaran. Bukankah pada saat sempit, sedih, gagal dan miskin, kita lebih gampang putus asa daripada saat lapang? Hebat kamu. Tidak menyanjung orang yang sempit, tidak membanggakan orang, bahwa keduanya ini punya potensi negatif. Ketika kita itu miskin, susah, gampang kita ini kalau imannya tidak kokoh terseret.
Makanya Kanjeng Nabi mengingatkan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir orang yang potensinya terjepit, sulit, miskin itu diambang kekafiran. Hanya kemarin saya juga ngaji subuh di masjid, saya ingatkan kita ini harus menjaga namanya jamaah. Tapi tidak sekedar sholat jamaah, tapi tidak sekedar ngaji berjamaah. Hidup itu harus berjamaah. Saya kisahkan ada orang, karena kita ini belum merawat jamaah, akhirnya menjadi terpecah-pecah. Tapi dalam konteks ini kasustis. Jadi ada orang itu hidupnya mewah, kemudian tahu-tahu di usia tua jadi miskin. Nah, ketika miskin oleh Allah dilimpahi ujian berat, ekonominya sulit, penyakitnya banyak. Untuk berobat saja tidak mampu. Apa? Akhirnya dia ini di usia sudah sepuh nelongso. Aku biyen sik dinas gak mungkin kayak ngene. Saya punya namanya macam-macam lah. Akses yang disebut fasilitas itu. Akhirnya punya tetangga, mohon maaf ini sekedar cerita, ghairul Islam, dia ini terlepas karena apa, yang isinya ingin menolong. Lalu si orang sakit ini didekati, ditanya, kok nggak kelihatan sudah lama? Iya saya sakit, sudah berapa lama? Anggaplah sudah 1 minggu 2 minggu. Sudah dibawa ke dokter? Belum. Kenapa? Kenapa itu orang kok diam menengah? Sampai kudu cerdas lho nek nakoni wong. Kenapa menengah? Oh, ojo ditakoni terus. Wong kok kenapa gak jawab? Jawabannya banyak. Salah satunya nggak punya. Jadi makan dadi wong cerdas itu penting. Ono tiang kok longgo ndak ngene masjid senden tembok kok meneng. Sampeyan yo gak perlu nakoni akeh-akeh, delokne menenge krana apa? Menenge krana sik kait mari ditinggal bojone mati. Ia merasa kesel. Iki cara nulunge ya apa? Cara nulungi apa? Pak ampun susah-susah niki lho kula nggak ada arto. Orang ditinggal mati pasangan, apakah itu bisa hilang karena diberi? Ya Pak ya. Cara nulungi apa? Kok modelnya gak pahamin ya? Ya golekno. Galeno pengganti. Mboten usah dipikir Pak, sedaya niku kagungan Gusti Allah. Iya, tapi aku kaget. Soalnya loro gak suwe kok wis. Lah niki ngomongin iki salah. Loro gak suwe kok mati. Berarti mati kudu ngenteni loro. Iki keliru niki. Lah iya wingi lho ndok masjid jejer aku. Saiki kok wis ngomongin iki salah. Kenapa? Kesan yang muncul bahwa kita itu bisa, yaitu menelisik takdirnya Allah. Loh, gak ngerti. Nih, lah kok modele kabeh padha tuku barang, dheweke kok menengae, gak melok tuku. Sampeyan kudu cerdas. Berarti wong iki kudu dikei. Wangel membaca perilaku, makanya makrokosmos manusia dan perilaku hidup itu membacanya sulit. Karena itu disebutkan barang siapa ingin mengenal Tuhannya lebih dulu kenalah dirinya. Terakhir, belajarlah kepada orang-orang yang bijaksana, yang dikaruniai kearifan, senantiasa mengambil sikap bijak. Kesempitan buat mereka merupakan puasa sesaat. Untuk yaitu berbuat diri kita menjadi jernih dan sehat.
Pengsarah hikam bahasanya sangat bagus. Jadi wong melarat, wong susah, wong kena masalah, wong terjepit, itu dianalogikan orang sedang puasa. Untuk apa kita berpuasa? Untuk menjernihkan rohani kita agar senantiasa sehat. Sebab selalu ada saat berbuka sampai datangnya hari raya. Nah ono wong poso gak adik buka iku jenenge duduk poso iku. Unjuk rasa iku jenenge. Oh, saya mesti akhirnya ono jenenge buka. Lah buka terakhir itu namanya Idul Fitri. Kembali fitrah ya buka ya. Positive thinking. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia makhluknya menderita. Penderitaan ini bagaikan puasa yang sebentar lagi akan datang berbuka sampai yaitu tibanya hari raya. Di mana hari raya kita itu? Bukan di sini. Di sono. Sono mana? Ya. Berbukanya masih di sini. Makanya buka iku mangane gak seberapa. Nek kepin wareg ya engko mari tarawih mangan ono sing akeh. Artinya di dunia ini kenikmatan tidak bisa lama. Yang nomor 76 kemarin. Tidak lama, tidak bisa tentang waktu seumur usia. Kadangkala mudanya sukses, tuanya gagal. Atau sebaliknya, gak lama. Makanya saya analogikan wong urip iku sak derma mampir. Aduh, ini kok bener loh niku. Sak derma mampir, ada kata-kata dua, mampir dan ngombe. Namanya mampir itu lama Pak? Sebentar. Loh, ini kok begitu disampein wong. Aku cuma mampir, aku tujuannya rono. Betul? Ngombe itu bisa menghilangkan dahaga selamanya atau sesaat. Nah, untuk membuktikan ucapan ini bukti sekarang ini saya haus. Nah, kalau tak ngombe, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sesaat tenggorokan saya basah, segar. Inilah dunia. Sesaat kita merasakan nikmat. Selanjutnya kering lagi. Karena itu ketika kita dilimpahi kemapanan, berbagilah. Ketika kita dilimpahi kesulitan, sabarlah. Semuanya ada saatnya. Orang puasa akan ketemu berbuka sampai datangnya hari raya. Wis, saiki ana barang telu dikon milih. Dikon poso, dikon buka ambek riyo milih ndi? Riyo. Jadi orang harapan sesuai tambah pinter, tapi durung cerdas. Mudah-mudahan ya ngaji pagi ini menginspirasi. Binyati doa Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uhirka wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'udna min jumlatin nadama innaka sami'u du'a. Allahumma nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka hina'anin nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.